Oke, selanjutnya kita akan masuk ke next step, yaitu kita akan membuat hello world pada Angular kita. Jadi yang pertama yang kita perlukan adalah download your default app. Kita downloadnya dari mana? Ada diberitahu di sini. Start by clicking the download icon in the top right hand of the code editor. Nah, ini dia code editor yang dimiliki oleh si Angular, dan di sebelah kanan atasnya kita punya tombol download di sini. Jadi kita tekan download ini, maka dia akan terdownload di penyimpanan download kita masing-masing. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Kemudian ini kita ekstrak. Pastikan kalian menggunakan WinRAR ataupun 7-zip. Kemudian kita ekstrak, tapi jangan ekstrak here, tapi ekstrak dia yang menghasilkan folder juga seperti ini. Oke, maka kita lihat di bagian bawah, harusnya sekarang ada first app hello world. Kita masukkan ini ke folder projects kita, misalnya kita masukkan di sini, dan kemudian kita buka folder ini dengan menggunakan Visual Studio Kit kita. Open with code, atau misalnya teman-teman punya cara lain, contohnya seperti ini. Ketikkan cmd dan ketikkan code titik. Itu sama saja. Dan welcome. Ini adalah kode Angular-nya. Kita lanjutkan lagi baca dokumentasinya. Oh ya, sebelum itu pastikan bahwa teman-teman sudah memasang si Angular language service-nya seperti ini. Oke, kita balik lagi ke dokumentasi. Sudah kita download, kemudian test the default app. Tapi sebelum itu kita harus menjalankan npm install terlebih dahulu. Buka Visual Studio Code-nya, buka terminalnya. Kemudian kita ketikkan, untuk membuka terminal itu dengan menekan Ctrl tanda titik di bawah ESC, atau kalau kalian tidak apa, bisa menggunakan terminal seperti ini, new terminal. Oke. Sekarang kita ketikkan npm install. Oke, kita tunggu sampai npm installnya selesai. Sembari menunggu, mari kita lihat-lihat terlebih dahulu apalagi yang kita perlukan. Di sini kita akan punya juga perintah ngserve. Ngserve ini digunakan nanti untuk menjalankan si ngserve. Perintah ini kita gunakan untuk menjalankan nanti si Angular-nya. Menjalankan web app secara lokal. Jadi dia fungsinya. Jadi ini bisa kita tandai. Oh ya, tadi juga ada kita punya npm install. Kalau npm install itu dia fungsinya untuk memasang dependensi. Memasang dependensi yang dibutuhkan pada project. Lebih tepatnya bukan dependensi sih, library. Jadi sebenarnya kan Angular ini adalah framework yang berisikan berbagai macam library-library juga di dalamnya yang sudah dibawa, pre-built namanya, dibawa oleh Angular. Jadi itu saat ada baiknya saat kita membagikan kode program, kita tidak membagikan juga isi dari library-nya, biarkan user atau programmer yang selanjutnya meneruskan yang nantinya akan menginstal library-library tersebut di laptopnya, seperti yang sedang kita lakukan sekarang dengan menggunakan perintah npm install ini. Seperti itu. Mari kita lihat lagi, kembali lagi ke sini. Sudah selesai npm installnya. Kemudian yang kita harus jalankan adalah ngserve. Kita jalankan serve. Ngserve.
Ini kalau ada perintah seperti ini kalian terserah. Kalau kalian mau share pseudonym uses data tentang project ini kepada Angular, terserah, silahkan ketikkan Y, kalau enggak ketikkan N. Saya akan ketikkan N. Oke, dia berjalan di localhost 4200. Kita buka di sini http atau langsung saja localhost 4200. Dan akan tampil seperti ini, default. Seperti yang ada di dokumentasi, bahwa nanti keluarannya adalah default seperti ini. Nah, reviews the files in the project. Oke, kita akan bedah terlebih dahulu file-file yang ada di project ini. In your project directory, navigate to the first app directory. Kita udah tadi melakukannya, kita udah masuk di first app ini. Selanjutnya, di sini kita akan membuka src directory. Kita disuruh untuk membuka src directory, sepertinya kekecilan. Kita akan buka src directory di sini. Selanjutnya, setelah disuruh buka src directory, di src directory kita akan melihat adanya index.html, style, css, main, ts, dan favicon. Di mana index.html ini adalah the app top level HTML template. Oke. Sebelum masuk, kita tadi punya yang namanya index.html. Kalau bisa saya ibaratkan, index.html ini adalah sebuah kertas. Kertas index.html. Nah, ini adalah kertas kosong yang tadi isinya adalah ada tulisan default kan. Nah, tapi teman-teman pernah bertanya-tanya dari mana tulisan default ini berasal? Nah, kita harus cari tahu dari mana default ini berasal. Coba kita baca lagi dokumentasinya. Style CSS. Style CSS ini adalah untuk stylingnya, CSS-nya untuk si index.html-nya. Main TS ini adalah, ya pada dasarnya Angular ini adalah aplikasi JavaScript. Jadi sebenarnya yang berjalan pertama kali adalah JavaScript dan ngeload HTML-nya. Kemudian ada favicon. Favicon ini adalah untuk ikon yang biasanya muncul di atas ini, Angular. Dan kita sekarang punya app di dalam src ini. Kita lihat ada folder app di dalam src. Nah, ada 3, CSS, TS, TS. Ada TypeScript, TypeScript, sama CSS. Oke. Nah, kembali lagi tadi ke sini. Ingat bahwa index.html itu adalah sebuah kertas yang isinya tadi ada tulisan default seperti ini. Tapi kan kalau kita misalnya bedah file index.html, di sini ternyata tidak ada kita temukan kata-kata default kecuali di sini. Title kan bukannya ada pada bagian body. Title ini bagian atas dari sini. Ini ada title. Tapi tulisan default yang ada di sini itu bukanlah title. Nah, di mana itu berasal? Lihatlah, di sini ada yang aneh. Kenapa ada approved di sini padahal ini bukan tag HTML? Approved ini tidak ada di tag HTML. Nah, kita bisa lihat itu di sini. Kita punya namanya, kita punya di sini app komponen TypeScript yang tulisannya default. Ini dia, H1 default. Jadi pada dasarnya JavaScript yang berjalan pada Angular ini membuat Angular bisa bermain dengan komponen. Jadi kita misalkan punya di sini ada komponen yang tulisannya default. Kita punya komponen yang tulisannya default. Kemudian ini adalah app komponen. App komponen ini tadi berisi default. Dan komponen ini yang kita masukkan ke si index.html. Seperti itu. Jadi sebenarnya nanti index.html ini isinya itu
adalah komponen-komponen yang kita tempel-tempelin di dalam ini. Di dalam si index.html ini ada komponen-komponen kita masukin. Seperti itu dia cara kerjanya pada dasarnya. Nah, seperti ini. Di sini. Ini semua adalah komponen. Semua ini adalah komponen. Semua ini adalah komponen yang nanti akan kita masukkan ke dalam si index.html. Jadi nanti index.html ini memang akan sangat jarang untuk kita otak-atik, kecuali kita mau melakukan konfigurasi secara global. Kalau kita bisa lihat di sini kan tadi ada app komponen TS yang mendescribe si app root-nya. Jadi app root tadi yang ada pada si index.html ini sebenarnya diambil dari app komponen, kita tempelkan ke si index sebagai kertas tadi. Ini ya detail defaultnya. Kalau misalnya kita bikin Angular, maka di sini juga Angular. Indeks ini terganti, app root ini kan diambil dari sini, dia jadi Angular. Seperti itu cara kerjanya. App komponen CSS ini dia adalah CSS yang spesifik khusus untuk si app komponen ini. Jadi apapun CSS yang kita letakkan di app komponen ini tidak akan berpengaruh sama si index.html. Dia akan berpengaruh secara langsung ke si komponen ini juga. Seperti itu. Ada juga kita akan menemukan di file explorer ada asset, kemudian juga punya .angular, .a2a, node modules, angular JSON, packet JSON, config yang ini katanya they are not files that you normally interact with. Artinya kita tidak sering-sering nanti berurusan dengan file-file ini, jarang kita berinteraksi dengan ini. Seperti itu. Selanjutnya kita akan coba untuk membuat hello world. Di sini kita disuruh untuk membuka src index.html. Udah kita buka index.html. Kemudian di index.html replace title dengan home. Oke. Title kita replace dengan home. Setelah itu kita buka app komponen ts. Di sini kita ganti template-nya menjadi hello world. In the component definition, replace the template with hello world. Replace. Oke, kemudian pada app component class definition, replace the title line with homes. Ini dia class definition, ketikkan homes. If you stop the ng serve, kita tidak ada stop ng serve, berarti kita tidak perlu melakukan ini. Kita lihat di localhost 4200 harusnya muncul hello world seperti ini. Tada, tekan title homes yang tadi kita definisikan di index.html homes.